Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Kita bisa bertemu lagi di pagi hari yang cerah ini. Bagaimana kabarnya anak-anak? Enak, Bu. Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah kalau baik semua. Kalian tahu nggak nih kita mau ngapain hari ini? Wah, belum tahu tuh, Bu. Belum tahu, Bu. Belum, Bu. Kita mau mempraktekkan tentang sosiodrama. Nah, sebelum kita praktek, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang akan memimpin doa? Habib Rehan, Bu. Rehan. Boleh, Rehan. Silakan, Rehan. Teman-teman kalian, sebelum mulainya kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyaril Fatihah. Iya. Berdoa selesai. Terima kasih, Rehan. Bu. Ya, selanjutnya, udah pada saling kenal belum nih sebelumnya? Belum, Bu. Belum. Ya udah, kalau gitu kita perkenalan terlebih dahulu kali ya, biar saling kenal. Pertama-tama Ibu dulu yang memperkenalkan. Nama Ibu Rizky. Saat ini Ibu sedang menempuh pendidikan di Universitas Indosat PGRI. Nah, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan nggak nih dari Ibu? Nama panggilannya siapa, Bu? Iki, Riz, atau Par? Bisa dipanggil Ibu Rizky, kalau enggak Ibu Iki juga nggak apa-apa. Seenaknya kalian aja. Iya, Ibu. Riz. Ibu Iki ya, Bu? Apa, Fahmi? Ibu Iki, panggilannya Ibu Iki. Oh iya, boleh. Ibu Wati. Silakan ya. Rizky aja kayaknya kalau Wati kurang enak. Iya, Bu. Wati. Ya udah, silakan dilanjut. Yang ingin perkenalan terlebih dahulu siapa? Saya dulu, Bu. Ya, silakan Fahmi. Ya, perkenalkan semuanya. Selamat pagi. Nama saya Fahmi Ali Fauzi. Saya berasal dari Cikidang, Sukabumi. Terima kasih. Halo, Fahmi. Halo, Fahmi. Halo, Fahmi. Salam kenal. Selanjutnya, siapa yang ingin berkenalan? Saya, Bu. Ya, silakan Garnisa. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Garnisa Dea Putri Subrata. Saya berasal dari Parung, Bogor. Jauh sekali ya Garnisa. Halo, Garnisa. Ya, Bu, jauh banget, Bu. Betul, Bu. Tapi kayaknya lebih jauh Fahmi ya. Sama-sama Jawa Barat, Bu. Iya. Iya. Kalau gitu selanjutnya. Saya, Bu. Silakan. Nama saya, perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Sabil. Saya tinggal di Ciracas, Kelapa Duetan, Jakarta Timur. Halo semuanya. Halo Rehan. Ini paling dekat ya dari kampus. Dari kampus paling dekat Rehan. Iya, dekat banget. Kampus Jadi Ibu. kalau datang nggak boleh telat nih Rehan. Iya. Maaf, Bu. Silakan selanjutnya. Selanjutnya saya, Bu. Silakan Melati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melati Nurikmasari. Rumah saya di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Salam kenal ya semuanya. Halo Melati. Salam kenal Melati. Ya, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan Abela. Halo semuanya, nama saya Abela Widya
Tuti, saya tinggal di Jakarta Timur. Halo Abela. Hai Bella. Halo. Halo. Abela. Selanjutnya siapa lagi? Siapa lagi ya, yuk? Ayo, ayo. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu dong. Harus semangat. Belum pada Ayo. makan ya? Bukannya belum Iya. pada makan nih. Belum, Bu. Belum sarapan. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu. Teman-teman. Ya, silakan Nanda. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Sagita. Saya tinggal di Jalakarsa, Jakarta Selatan. Salam kenal semuanya. Halo. Halo Nanda, salam Salam kenal. kenal. Terus siapa lagi? Saya Bu. Iya, silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najla Putri Cahnia, tinggal di Kelapa II Depok. Salam kenal semuanya. Salam kenal Najla. Salam kenal, Najla. Siapa lagi? Saya Bu. Ya, silakan Indri. Halo semuanya, nama saya Indri Kaporina, dipanggilnya Indri, saya tinggal di Bekasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal Salam Indri. kenal. Indri. Udah semua ya? Atau masih ada yang belum? Belum. Oh, Jaida. Ya, silakan Jaida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaida, saya tinggal di Depok Timur. Salam kenal semuanya. Halo. Salam kenal. Silakan siapa lagi? Saya Bu. Silakan Yosia. Halo semuanya, perkenalkan saya Yosia Rahel, saya tinggal di Bekasi. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Yosi. Ayo, silakan ER. Perkenalkan, nama saya Nurwedia. Saya tinggal di Majalengka, Jawa Barat. Salam Jauh kenal banget semuanya. ya ER. Jauh banget. Bu, parah, Bu. Tuh, jauh banget. Berarti ER tahu sekolah ini dari mana? Kan jauh banget tuh. Dari saudara, Bu. Dari saudara-saudara pernah sekolah di sini juga. Iya, Bu. Ya, silakan. Yang belum? Apa udah semua nih? Oh, Ratna, silakan Ratna. Cek, Ratna. Ratna Maaf, nggak ada Ratna suara. nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Cek. Emang belum cek bicara sound. kali. Cek sound. Lanjut aja. Mungkin, Bu. Bisa dilanjut aja. Mungkin Oh, trouble dilanjut sinyal. aja. Karena Ratna Iya, nggak ada mungkin. suaranya nih. Ya, mungkin trouble sinyal. Ratna dicoba keluar masuk aja dulu. Habis keluar masuk. Ya, kalau gitu kita lanjut ya. Boleh, Bu. Lanjut. Kayaknya muka-mukanya belum pada semangat nih. Gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Udah ada yang tahu belum nih tepuk semangat kayak gimana? Belum. Belum. Kayak gimana tuh, Bu? Tepuk semangat tuh kayak gini, Bu, contohin. Semangat. 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 Oi, gitu. Satu. Nanti kalau misalkan Ibu hitung 1, 2, 3, kalian langsung ya tepuk semangat. Boleh, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Kurang kompak kalian. Mangan turu. Ulang Aci, ulang. Coba Bu, contoh lagi Bu. Iya, Bu. Tepuk semangat. 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 Oi. Oi. Tuh, iya. Pakai oi ya, Bu. Tuh, semangat sekali Garnisa. Harus pakai oi. Ayo, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oi. Ya,
Walaupun kalian kurang kompak, tapi semangatnya udah kompak. udah ada lah ya. Udah membara. Fahmi mau lagi, Bu. Fahmi mau lagi? Iya. Silakan enggak, Bu. Fahmi. Terima kasih. Enggak, Bu. Terima kasih, Bu. Ya udah kalau gitu kita lanjut aja ya. Lanjut aja, Bu. Untuk materi hari ini tentang sosiodrama. Kalian udah ada yang tahu belum nih sosiodrama itu apa? Wah, Bu. Belum. Nah, kalau gitu sebelumnya Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Karena kan kita ini masuknya sosiodrama itu masuknya ke bimbingan kelompok ya. Oh, Ya. Bu. Bimbingan kelompok adalah suatu cara memberikan bantuan kepada individu atau siswa melalui kegiatan kelompok. Dalam bimbingan kelompok merupakan sarana untuk menunjang perkembangan optimal masing-masing siswa yang diharapkan dapat mengambil manfaat dari pengalaman pendidikan bagi dirinya sendiri. Nah, tadi pengertian bimbingan kelompok. Selanjutnya, sosiodrama. Sosiodrama itu teknik permainan peran atau role playing yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Teknik ini dapat digunakan konselor untuk melatih keterampilan-keterampilan hidup. Salah satunya adalah keterampilan mengelola emosi kepada siswa dengan cara membimbing siswa untuk mempraktekkan peristiwa-peristiwa dalam hubungan sosial yang dikemas dalam bentuk sosiodrama. Jadi nanti kita akan membagi peran masing-masing, ada yang berperan dan sebagian lagi ada yang bertugas sebagai pengamat. Nanti Ibu bagi ya, Ibu bagi kelompok. Jadi ada tim pengamat, ada tim pemain. Kalian paham gak nih sampai sini? Bu. Siap. Paham, Bu. Nah, kalau Ini kayak gitu, acting ya, Bu? ya betul, Oke, acting. Bu. Saya suka nih, Bu. Kebanyakan acting. Ya nanti Bu. Garnisa menjadi tokohnya ya, tokoh pemain. Ya, Bu. Kalau Saya juga bisa. suka, Bu. Iya, Bu. Kalau enggak, nanti Ibu bagi-bagi dulu deh peran-perannya sama skenarionya, nanti Ibu kirim ke WA masing-masing. Ke grup deh. Grup nanti kalian baca terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Oke, Bu. Ya, Bu. Nah, di sosiodrama ini kita ada asas-asasnya nih. Ada asas kerahasiaan, asas kenormatifan, dan asas kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Nah, nanti di sini asas kerahasiaannya apa yang telah kita bicarakan di sini nanti dimohon untuk tidak disebarluaskan atau tidak jadi bahan gibah lah. Anak-anak zaman sekarang kan pada suka gibah tuh. Gosip ya, Bu. Gosip, Bu. Ada julid. Nah, selanjutnya asas kenormatifan. Nah, asas kenormatifan ini adalah usaha bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku baik ditinjau dari norma agama, norma adat, norma hukum atau agama, norma ilmu ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Nah, kalau asas kenormatifan ini sesuai sama norma-norma ya yang udah kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti menjalani layanan kegiatan yang diperuntukkan baginya. Bagi pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Nah, dari kalian sendiri nih mengikuti bimbingan konseling, bimbingan layanan ini, ada keterpaksaan atau ngikuti ke temen gak nih? Atau emang keinginan sendiri? Saya sukarela. Sukarela, Bu, keinginan sendiri. Iya, Bu, saya rela, Bu.
Alhamdulillah kalau sesuai keinginan sendiri. Jadi nggak ikut-ikut temen ya. Enggak. Nah, kemudian nanti di akhir Ibu akan meminta BMB3 dari kalian. Nah, BMB3 dalam konseling itu memberikan arti proses pembelajaran adalah melahirkan strategi BMB3, yaitu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Strategi ini hendaknya dapat dipahami dan dipraktikkan dalam proses pembelajaran dan seluruh tenaga pendidikan yang terdiri dari guru, dosen, konselor, pemong belajar, dan fasilitator, dan lain-lain. Jadi nanti di akhir Ibu meminta cara kalian ber-BMB3 dari layanan ini ya. Jadi kalian nanti udah kalian siapin tuh apa pelajaran yang dapat diambil dari sosiodrama yang telah kita praktikkan. Gimana kalian paham atau mau bertanya lagi? Paham, Bu. Paham. Paham, jadi sudah jelas ya. Iya Bu, jelas. Kemudian langsung saja apa kita pemilihan pemain ya kalau gitu. Boleh Bu, boleh. Boleh tuh. Jadi Ibu akan ngirimin dulu nih teks dramanya ke grup. Bisa dicek di HP masing-masing ya. Baik, Bu. Udah Bu. Baik, Bu. Saya lihat WA grup dulu, Bu. Baik, Bu. Udah ada Bu. Yang bagi ya, Bu. Tes. Udah Ya, kan? Ratna udah ada Udah suaranya. kedengeran. Kasih. Udah ada ya teksnya. Udah Bu. Sudah, Bu. Sudah Bu. Kalau Udah. gitu Ibu mau bagi pemain sama yang pengamat, sama tim pengamat. Nah, tim pemainnya ini terdiri dari Fahmi sebagai raja, terus Najla sebagai anak, Rehan sebagai bapak, Oci sebagai patih, Ratna sebagai ibu. Nah, nanti di sini Indri akan membacakan narasi. Siap kan Indri? Siap, Bu. Oke, kalau gitu sebagai tim pengamat ada Nanda, Melati, Abela, ER, Garnisa, Jahida, dan Halimatus Aida. Baik, Bu. Kalian baca dulu teksnya, nanti langsung kita praktekkan kalau udah siap. Baik, Bu. Silakan dibaca terlebih dahulu. Bu, jadi ini tema waktunya itu tentang pandemi gitu ya, Bu? Oh iya, Ya, tentang udah. pandemi kita ngambil apa ya? Apa mau diulang? Maksudnya sesuai kebutuhan enggak gitu? Menurut saya sih cocok juga sih, Bu, ini. Boleh, Cocok, Bu, Bu. cocok. Sekarang kan Boleh, Bu. lagi Asik Iya. banget ini Bu COVID, ceritanya. jadi nyambung. Iya. Sesuai sama keadaan sekarang kali ya. Iya. Ya. Betul, ini aja, Bu. Betul, Bu. Ya udah Bu, lanjut aja kali ya. Udah siap semua? Siap, Bu. Udah Oke, Bu. kita mulai aja kali ya untuk mempersingkat waktu. Boleh Bu. Silakan Indri untuk memimpin. Drama dimulai dengan judul Dilarang Keluar Rumah. Kerajaan damai sedang dilanda wabah berbahaya. Wabah itu menyerang semua kalangan, dari rakyat miskin, kaya, prajurit, bahkan pejabat di kerajaan itu terkena wabah tersebut. Aku perintahkan semua rakyatku untuk tidak keluar rumah. Perintah sang raja dalam pertemuan darurat kerajaan. Bagaimana dengan pelayanan kerajaan kepada rakyat sang raja? Tanya Patih yang wajahnya pucat karena wabah telah mengenai dirinya. Kerajaan tidak dapat melakukan pelayanan kepada rakyat. Hal ini
demi keselamatan kita semua. Jawab raja dengan tegas. Pertemuan darurat itu berakhir, dan pengumuman ditempel di mana-mana, serta diumumkan melalui tempat-tempat umum. Sayangnya, ada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya tidak mau mengikuti perintah raja. Kebutuhan makan kita cukup untuk 1 purnama. Ibu memulai percakapan di rumah sederhana itu. Bapak. Benar sekali, Bu. Kita akan aman. Wabah yang semakin merebak ini semoga tidak menyerang kita. Bapak menanggapi sambil meminum ramuan sebagai peningkat daya tahan tubuh. Anak. Pak, Bu, aku ingin bertanya itu saja. Anak muda berusia 17 tahun yang memiliki badan gagah sudah merasa bosan di rumah. Tidak betah dengan perintah raja untuk tidak keluar rumah. Ibu. Jangan, Nak. Aku mohon jangan keluar rumah. Seketika sang ibu memegang lengan sang anak, mencegah agar sang anak tidak keluar rumah. Wajahnya khawatir. Bapak. Ingat, pengumuman dari sang raja. Tanya sang bapak. Anak. Luar menyenangkan daripada di rumah seperti ini. Mulai beralasan, merasa diri Kau menyerang. tahu, Nak, Ibu. wabah itu berbahaya. Wabah itu akan membuatmu lemah. Ibu semakin khawatir karena anaknya bersikeras keluar rumah untuk berburu. Anak. Sang anak memperlihatkan tubuhnya yang gagah dan kekar. Apakah ibu tidak lihat? Badanku gagah dan kekar. Wabah itu tak mampu menyerangku. Ibu. Anakku, aku mohon jangan pergi. Air mata tak tertahankan keluar dari matanya. Anak. Aku akan tetap pergi, Bu. Anak muda itu pergi dengan busur dan mata panah. Hari ini mulai petang. Ibu dan bapak sedang menikmati kegelisahan. Ibu tak bisa makan sebelum sang anak pulang. Sang bapak tak mampu memejamkan mata karena wabah mengancam keselamatan sang anak di luar sana. Tiba-tiba terdengar benturan di pintu rumahnya. Bruk! Pak, apa itu? Jangan-jangan itu anak kita. Memegang tangan bapak sambil wajahnya membelai. Bapak membuka pintu dan melihat sang anak terbaring lemas di depan pintu. Anakku. Ibu. Anakku, apa yang terjadi, Nak? Sang ibu langsung meraih tubuh anaknya yang lemas itu. Kemudian bersama bapak, sang anak diangkatnya ke amben. Tubuh anak muda semakin dingin. Wajahnya pucat pasi. Otot-otot di wajahnya terlihat semakin biru dan nampak seolah darahnya berubah menjadi biru. Anak. Dengan suara lemas dan menyesal. Maafkan aku, Bu. Matanya mulai tak mampu membuka. Ibu. Seandainya kamu mendengarkan ibu, ini tidak akan terjadi. Sang ibu menangis sambil memeluk tubuh anaknya. Anak muda itu tak lagi bernapas. Tubuhnya mendingin, matanya memejam untuk selamanya. Selesai. Yay. Ya sudah selesai ya dramanya. Tepuk tangan, Bu. Keren. Pinter-pinter banget nih anak-anak ibu. Ya, Makannya apa sih?
Maaf ya Ibu, kalau salah-salah soalnya masih belajar-belajar Bu. Ya nggak Iya, Bu. apa-apa. Ibu juga maklumin kok namanya baru belajar. Bu kadang jadi kaku gitu Bu kalau lagi baca, kadang suka lucu. Soalnya Iya, Bu. ya, Suka malu-malu, Bu, kita. Gak apa-apa, namanya baru belajar. jadi Kalau kadang kurang gitu, Bu. lanjut aja kali ya, yang tim pengamat. Gimana responnya tim pengamat? Dimulai dari siapa nih? Yang mau duluan atau Ibu tunjuk? Yaudah, lagi Yuk, pengamat yuk, pengamat. Ibu tunjuk aja kali ya. Boleh dari Nanda dulu deh. Oke, baik Bu. Kesimpulan dari sosiodrama tersebut yaitu menurut saya di mana sebuah kerajaan sedang dilanda wabah, bahwa wabah bukan hal yang patut untuk dipermainkan. Meskipun sang anak merasa tubuhnya kuat, gagah, apabila sang anak atau kita tidak mencegah dengan tidak keluar rumah seperti yang diperintahkan, siapapun dapat terkena wabah tersebut. Dengan nasihat orang tua yang kita dengarkan dan apa yang dikatakan kedua orang tua untuk kebaikan diri kita sendiri dan sang anak tersebut. Dari contoh drama tersebut menjadi pelajaran pada saat ini, di mana pandemi COVID-19 kita juga diperintahkan untuk melakukan social distancing. Juga tidak boleh keluar rumah untuk hal yang tidak berkepentingan, serta menjaga imun kita untuk tetap sehat. Ya, baik Nanda, bagus. Ada yang ingin ditambahkan, Nanda? Atau cukup? Cukup Bu, itu saja. Cukup, iya. Benar banget ya, menurut Ibu juga zaman sekarang tuh lebih baik ngikutin anjuran pemerintah yang di rumah aja gitu. Karena apa, di luar tuh lagi bahaya-bahaya sakit dan dampaknya juga nggak main-main untuk diri sendiri atau keluarga. Jadi mendingan di rumah aja deh kalau nggak penting-penting banget. Betul. Selanjutnya siapa lagi? Mungkin dari Melati deh, boleh Melati. Iya Bu, saya ya Bu. Menurut saya drama tersebut menjadi salah satu contoh bahwa wabah yang terjadi bukan hal main-main. Meskipun kita mempunyai tubuh yang kekar, berotot, maupun gagah, namun apabila kita tidak mencegahnya dengan tidak keluar rumah seperti yang diperintahkan dan tidak menjaga kesehatan, siapapun dapat terkena atau tertular wabah tersebut. Serta dengarkan apa kata orang tua atau nasihat mereka, karena apa yang dikatakan mereka untuk kebaikan diri kita sendiri. Kemudian contoh drama itu juga menjadi pelajaran pada zaman saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia, di mana jika kita tidak menjalankan protokol kesehatan dan keluar rumah untuk hal yang tidak berkepentingan, serta daya imun yang kurang sehat, dapat tertular virus tersebut. Cukup, Bu. Baik, sangat lengkap banget nih kesimpulan dari Melati. Selanjutnya, Abela. Kalau kesimpulan dari saya untuk dramanya itu sudah bagus. Terus kesimpulannya itu yang kita tahu kan walaupun kita punya badan yang menurut kita tuh sehat atau gimana pun tetap untuk terus jalanin protokol kesehatan juga kan Bu di masa pandemi. Terus juga di drama itu diajarin buat selalu patuh atas perintah yang ada gitu, dari raja ataupun dari orang tua sendiri. Apalagi kan omongan orang tua tuh kadang selalu benar kan Bu. Jadi kita sebagai anak tuh harus nurut. Kalau misalkan dibilang itu nggak baik, sebaiknya kita nurut aja gitu Bu. Ya, baik. Terima kasih ya Bella. Kesimpulannya selanjutnya ER. Menurut pendapat saya dari drama tersebut cukup bagus. Terus kita bisa mengambil pelajaran dari drama tersebut bahwa kita tidak boleh keras kepala meskipun kita mempunyai badan yang kuat.
terus fisik yang kuat juga ya dan sehat, dan kita tidak boleh harus mendengarkan nasihat orang tua, tidak boleh melanggarnya. Dalam pandemi seperti ini, kita harus menjaga kesehatan kita, terus mematuhi protokol kesehatan. Cukup, Bu. Baik, terima kasih ER. Hampir sama ya sama Abela, kesimpulan dari ER. Kalau gitu kita lanjut ke Garnisa. Kalau menurut saya, Bu, dari drama ini udah bagus. Pemerannya juga sangat mendalami banget sama dramanya. Terus drama ini juga sekaligus contoh dan pelajaran, karena kalau ngomongin tentang masalah kesehatan tuh nggak boleh main-main. Walaupun merasa imunnya kuat, kesehatannya segala macem, nggak boleh kayak gitu. Kan kita nggak tahu gini wabah bisa tertularnya kayak gimana, lewat mana, kan nggak ada yang tahu juga. Jadi sebaiknya ikutin kata pemerintah, nasihat dari orang tua. Karena kalau kita kadang kalau ngelawan apa ngedengerin nasihat orang tua pasti kejadian. Tapi benar aja kan nih dramanya. Gitu, Bu. Ya. Makasih, Bu. Sama Garnisa, selanjutnya Zahidah. Bu, dari praktik sosiodrama yang sudah ditampilkan oleh teman-teman tadi, bahwa sang raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk tidak keluar karena sedang terjadi wabah. Tetapi sayangnya ada anggota keluarga sendiri tidak mau mematuhi aturan yang tadi sudah diumumkan. Si anak keras kepala ingin keluar rumah karena dia merasa bosan dan dengan makanan yang setiap hari hanya itu aja. Bahkan kedua orang tuanya pun sudah menasihati bahwa wabah itu berbahaya, bisa membuat seseorang lemah. Tapi si anak malah keras kepala dan menyombongkan dirinya kalau dia memiliki badan gagah dan kekar. Jadi akibat dari keras kepala dan kesombongannya si anak untuk keluar rumah, dia jadi terkena wabah. Dan juga akibat dari keras kepala, dia tidak mematuhi aturan dan tidak menasihati orang tuanya, dia dapat merugikan diri sendiri. Udah, Bu, itu aja. Bagus sekali nih dari Zahidah, lengkap, sangat lengkap ya. Selanjutnya yang terakhir Halimatus, boleh? Iya, Bu, maaf sebelumnya terkendala sinyal ya, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Dilanjut aja. Kesimpulan dari saya, dari drama tersebut sebenarnya bagus, Bu, karena biar gimana pun kita tuh sebenarnya harus mengikuti nasihat dari orang tua, karena orang tua itu ngasih tahu kita tuh baik ya, Bu. Apalagi di masa pandemi kayak gini. Orang tua kan nggak mau kita kenapa-napa, orang tua kan sayang sama kita gitu. Biar gimana pun kita harus menuruti apa yang dikasih tahu sama orang tua gitu, Bu. Jangan bandel gitu-gitu, Bu. Iya, betul sekali. Kalau gitu kesimpulan dari kalian udah bagus-bagus banget. Ibu boleh nambahin, kalau dari Ibu, sebelumnya Ibu jelasin terlebih dahulu ya terkait wabah yang saat ini kita alami. Pandemi sendiri merupakan suatu epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Nah, pasalnya istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja. Nah, dampak virus COVID-19 di Indonesia sendiri itu tak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja. Presiden kita sendiri, Presiden Joko Widodo juga mengatakan bahwa virus corona
sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya karena produksi barang saja yang terganggu, tetapi investasi pun juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia, yaitu beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan. Kemudian kunjungan para wisatawan mancanegara Indonesia menurun, merusak tatanan ekonomi di Indonesia, impor barang menjadi terhambat. Selain itu di kesehatan juga banyak banget tingkat penyebarannya di Indonesia tuh, kayak kemarin pas awal-awal COVID kan banyak tuh yang hampir 10 ribuan kalau nggak salah itu di bagian Jakarta. Jakarta aja itu udah tinggi, makanya kita sempat lockdown kan. Makanya sempat sekolah itu dirumahkan. Jadi banyak banget dampak kalau misalkan kita nggak ikutin peraturan pemerintah, terutama buat diri kita sendiri sama keluarga kita. Nah, kalau misalkan komitmen kalian atau BMB 3 kalian gimana nih untuk kasus yang kita bahas ini? Ada yang ingin menyampaikan nggak nih tentang komitmen kita sendiri bersamaan dengan BMB 3 yang tadi Ibu bahas di awal? Kan Ibu tadi mau nanya tuh BMB 3 yang udah kalian cara kalian berpikir, merasa, bersikap itu di diri kalian tuh gimana dan komitmennya itu seperti apa? Ada yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, boleh, Rehan. Ya, menurut saya melihat dari drama yang tadi kita peragakan, menurut saya kita harus patuh akan kebijakan dari pemerintah karena pemerintah itu sudah sudah dipikirkan lebih panjang apa efek jerak yang akan terjadi pada diri masyarakat, dan yang dipikirkan oleh pemerintah itu dari segi kesehatan, dari segi fisik atau ekonomi, itu semua dipikirkan. Maka dari itu kita harus bergantung pada pemerintah, dan kita sebagai masyarakat memiliki komitmen yang sehat bahwa kita wajib untuk patuh terhadap protokol kesehatan pemerintah. Karena itu untuk demi kita, untuk kesejahteraan kita ke depannya. Maka dari itu pemerintah harus tetap komitmen dalam menghimbau masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan ini. Seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali, Rehan. Ada lagi yang ingin menambahkan BMB 3 dari Rehan? Ada yang ingin menambahkan lagi? Dari saya cukup, Bu. Cukup. Oke, kalau gitu itu contoh komitmen diri sendiri berbarengan dengan BMB 3 yang kalian terapkan di diri kalian. Selanjutnya, kesan dan pesan kalian setelah mengikuti kegiatan ini bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Kesan saya menjadi lebih paham apa arti dari pandemi wabah yang berbahaya ini, dan saya akan aplikasikan kepada kehidupan saya ke depannya, khususnya di masa pandemi seperti ini. Seperti itu, Bu. Iya, bagus sekali Rehan jawabannya. Ada lagi nggak nih kesan dan pesan yang udah kalian dapatkan mengikuti kegiatan hari ini? Ya, silakan Indri. Pesan dari saya, tetap jaga kesehatan, mau badan kalian mau sehat, bugar, kelihatan fresh dari luar, tapi kan kita nggak tahu imun kita di dalam seperti apa, gitu sih, Bu. Tetap minum vitamin dan patuh prokes, Bu. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Silakan Garnisa. Pesan saya,
pada pertemuan kali ini apa sih namanya? Aduh. Ini sekaligus bisa menambah pelajaran mengenai kesehatan juga, sama ya jangan menganggap kesehatan tuh jadi hal kecil. Ya betul kata Indri juga, tetap jaga kesehatan, prokesnya ketat. Nah itu aja Bu. Ada yang ingin menambahkan? Mungkin maksudnya itu lebih jangan sok jago gitu, karena sok jago itu timbul dari menurut apa namanya, menurut pengalaman saya itu masyarakat jadi sok-sok jago itu kuat, badan saya kuat, badan Ya, gua betul. kuat. Udah Itu ngerasa karena dari sombong duluan. iya, Kalau dalam Islam dari tuh apa circle-nya, namanya ya? Bu. Takabur. Takabur. Nah, iya Iya. itu. Jadi Karena kita nggak tahu posisi itu virus dari mana. Contoh kayak DBD, kita tahu, wah di sini daerahnya kumuh, daerah sini banyak jentiknya. Nah itu bisa kita hindari karena kita tahu objeknya di mana. Kayak flu burung, pandemi flu burung tahun lalu, makanya itu jangka waktunya itu lumayan cepat karena objeknya kita bisa tahu. Jadi burung, ayam, segala unggas dibahas, jadi kita tahu objeknya. Karena ini kan pandemi virus itu udah ada sejak lama, tapi ini varian baru. Jadi kita nggak tahu virus itu ada di mana, jadi kita sama-sama bingung nih. Virus itu nggak kelihatan ada di mana, toh ada orang yang OTG tanpa gejala, kita nggak tahu. Jadi persebarannya itu meluas. Sebenarnya gini Bu, virus ini tidak berbahaya dan tidak mematikan, tapi persebarannya itu tidak bisa kita tahan Bu. Maka dari itu pemerintah menggalakkan supaya stop pergerakan mata rantai persebaran virus corona seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Sangat nih dari berbahaya Rehan. sekali Bu. Bagus sekali, anak-anak Ibu ternyata sangat cerdas ya. Terima kasih Bu. Jadi senang. Kalau gitu ada yang kayaknya sudah cukup lengkap nih kesan dan pesan dari Rehan, serta cara penanggulangannya juga udah Rehan sampaikan. Kemudian ada yang ingin menambahkan lagi nggak nih? Mungkin saya menambahkan sedikit tips dari Rehan, walaupun penanggulannya udah bagus, tapi kalau daya imun kita tetap kurang, kayak istirahat tidak cukup, begadang, atau makan makanan yang tidak bergizi juga kan itu dapat mempengaruhi penularan virus apapun, mau flu burung ataupun COVID, itu kan juga salah satu pengaruhnya. Ya, Itu bagus aja sih, Bu. Melati. Intinya sih kalau dari Ibu, apapun masalahnya lebih baik di dalam rumah aja. Karena kondisi kita lagi kayak gini kan, mau sepenting apapun, lebih penting kesehatan diri kita sendiri. Kayaknya udah cukup ya pertemuan hari ini. Cukup banget Bu, sudah lengkap Bu. Oke, kalau gitu Cukup, Bu. terima kasih semuanya udah mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk diri kita pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ibu. Ada yang ingin memimpin doa lagi nggak nih sebagai doa penutup? Ada yang ingin memimpin doa? Saya lagi Bu. Oh, boleh Rehan. Pertemuan pada kali ini telah usai. Saya perwakilan dari kalian izin menutup kegiatan pada kali ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat ya ilmunya hari ini. Makasih Semoga ya, bisa Bu. diterapkan di kehidupan kalian yang nyata. Amin. Amin. Kayaknya kita Sekian. dokumentasi. Sekian dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Ibu kasih. kayaknya Foto-foto. dokumentasi dulu, Bu. Ya, foto-foto. Yang lain juga ikut foto ya. Ya, Maksudnya boleh tolong dinyalakan NTP. kameranya. Ya, 1, 2, 3. Bentar. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Makasih, Bu. Makasih. Makasih ya, Ibu. Makasih, Bu. Makasih semuanya. Ya, Ibu, sama-sama. Sama-sama, Bu. Makasih, Bu.